Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Naria Husna dan partner kelompok saya Rizka Hayu Aisyah. Kami dari kelas 12 IPA 4. Nah, di sini kami akan mempraktekkan ujian fisika mengenai perhitungan percepatan gravitasi bumi dengan ayunan bandul sederhana. Adapun tujuan dari ujian praktek fisika kami yaitu 1. Untuk menghitung percepatan gravitasi bumi dengan ayunan bandul sederhana. 2. Mencari pengaruh massa panjang tali terhadap simpangan sudut 5 derajat dengan ayunan bandul sederhana. Nah, sebelum kami masuk ke langkah-langkah ujian praktek fisika kami, perkenankan kami untuk memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan pada ujian praktek fisika kami. Di sini kami menggunakan penggaris dengan panjang 100 cm, bandul dengan berat 100 gram, tiang statif dan panjang tali dengan panjang 100 cm, 80 cm, dan 60 cm yang akan kami hitung di dalam langkah-langkah ujian praktek fisika kami nanti. Stopwatch handphone, alat tulis. Adapun tujuan dari praktek ujian fisika kami yaitu 1. Menghitung percepatan gravitasi bumi di teras rumah dengan ayunan bandul sederhana. 2. Mencari pengaruh massa panjang tali dengan simpangan sudut 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat terhadap ayunan sederhana. Langkah pertama pada kegiatan ujian praktek fisika yaitu mengukur panjang tali pada tiang statif sepanjang 100 cm. Dekatnya apa? Langkah selanjutnya yaitu ikatkan bandul seberat 100 gram pada tali statif yang telah diukur 100 cm tadi. Enggak apa-apa ikut. Selanjutnya tarik bandul dengan sudut 5 derajat dan tarik dan lepaskan sebanyak 10 kali ayunan bersamaan dengan waktu pada stopwatch handphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 adalah 20,3 second. Percobaan kedua, lakukan hal yang sama, namun kita menggunakan tali dengan ukuran 80 cm. Ikat dan gantungkan bandul pada tali dengan berat bandul adalah 100 gram. Tarik dan lepaskan bandul dengan sudut 5 derajat sebanyak 10 kali bersamaan dengan waktu stopwatch handphone. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang didapat adalah 18,01. Pada percobaan ketiga, menggunakan tali dengan panjang 80 cm dan berat bandul dengan berat 100 gram. Tarik bandul dengan sudut 15 derajat dan lepaskan sebanyak 10 kali ayunan bersamaan dengan waktu stopwatch handphone.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang didapat adalah 18,22 second. Percobaan keempat, kita mengukur tali sepanjang 60 cm. Ikat bandul pada tali yang sudah diukur. Berapa ikutnya tadi? Lepaskan bandul sebanyak 10 kali dengan sudut 5 derajat. Dihitung menggunakan stopwatch HP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang didapatkan adalah 16 detik, 19. Percobaan kelima dengan tali sepanjang 60 cm, berat bandul 100 gram. Selanjutnya, tarik dan lepas bandul dengan sudut 10 derajat sebanyak 10 kali, dihitung dengan stopwatch HP. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil yang didapatkan adalah 15 detik 80. Ini adalah hasil untuk penyelesaian dari percobaan ke-1. Untuk percobaan 2, 3, 4, dan 5 sama penyelesaiannya dengan percobaan pertama ini tadi. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian hasil percobaan menggunakan rumus percepatan gravitasi bumi sesuai dengan data kelompok 11, yaitu kelompok kami. Pada percobaan pertama, diketahui panjang tali sebesar 100 cm. Nah, 100 cm ini kita ubah menjadi meter dengan membaginya 100. Panjang tali dibagi 100 menjadi 1 meter. Kemudian diketahui sudut sebesar 5 derajat, banyak ayunan 10, dan waktu 20,3 second. Untuk mencari periode, kita menggunakan rumus T per N, di mana T adalah waktu dan N banyak ayunan. T adalah 20,3 dan banyak ayunan 10. 20,3 dibagi 10, dapatlah hasil 2,03 second. Kemudian untuk T kuadrat, tinggal kita kuadratkan dari T yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 2,03 kuadrat sama dengan 2,03 dikali 2,03. Didapatlah hasil 4,1209 second. Ditanya percepatan gravitasi bumi. Untuk penyelesaian kita rumuskan 4V kuadrat dikali L per T kuadrat. Kita masukkan P untuk V kuadratnya yaitu 3,14. Tinggal kita kuadratkan. Dan kita substitusikan, yaitu panjang talinya tadi sebesar 1 meter. Tinggal kita masukkan di sini. Untuk T kuadratnya tadi yaitu 4,1209 second. Jika semuanya telah didapatkan, tinggal kita hitung. Nah, untuk di sini 4 dan di sini ada 9,8596. Di sini kita 9,8596. Ini kita dapat dari pengkuadratan dari 3,14. Dapatlah hasil ini. Kemudian jika sudah dapat hasil ini, kita kalikan 4 dikali 9,8596. Didapatlah hasil 39,4384. Lalu 39,4384 ini kita kalikan 1. Dapatlah hasil ini. Nah, yang ini tadi belum dibagi. Jadi hasil dari
perkalian di atas kita bagi dengan pembagian di bawah, yaitu 4,1209. Didapatlah hasil percepatan gravitasinya sebesar 9,57 meter per second kuadrat. Pada percobaan 1 sampai dengan 5 yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil yang mendekati ketetapan percepatan gravitasi bumi. Dengan hasil yang kami dapatkan setiap percobaan adalah pada percobaan pertama kami mendapatkan hasil sebesar 9,57 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua 9,63 meter per second kuadrat. Pada percobaan ketiga 9,50 meter per second kuadrat. Pada percobaan keempat 9,1 meter per second kuadrat. Dan pada percobaan kelima 9,47 meter per second kuadrat. Nah, dari percobaan 1 sampai dengan 5, kelompok kami mendapatkan data akurat semua. Mengapa demikian? Ini dikarenakan hasil yang kami dapatkan dari percobaan 1 sampai 5 mendekati ketetapan percepatan gravitasi bumi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua, lebih mendekati ketetapan percepatan gravitasi bumi dengan hasil 9,63 meter per second kuadrat. Selanjutnya, pada percobaan kelima, saat panjang tali dikurangi menjadi 60 cm, waktu ayunan tersebut menjadi lebih cepat, yaitu 15,80 sekon, dibandingkan percobaan 1, 2, 3, dan 4. Tapi, periode pada percobaan kelima ini menjadi lebih lambat dibandingkan percobaan 1, 2, 3, dan 4, yaitu 1,58. Dari percobaan 5 dapat kita ambil kesimpulan semakin pendek tali, periodenya mengecil, dan semakin panjang tali, periodenya membesar. Selanjutnya, ketika panjang tali tersebut 80 cm dengan beban 100 gram tetap, hanya berbeda di sudut simpangan, yaitu percobaan kedua dengan sudut 5 derajat dan percobaan ketiga dengan sudut 15 derajat. Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran pada percobaan 2 dan 3 tidak jauh berbeda, yaitu 18,1 sekon dan 18,2 sekon. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk 10 ayunan sangat berpengaruh pada periode ayunan itu. Semakin cepat waktu 10 ayunan tersebut, maka semakin kecil periodenya. Sebaliknya, jika semakin lama waktu 10 ayunan tersebut, maka semakin besar periode ayunan itu. Contohnya pada percobaan kelima. Inti dari kesimpulan kelompok kami adalah semakin panjang tali, maka periode akan semakin meningkat dengan massa yang tetap yaitu sebesar 100 gram. Panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul adalah berbanding lurus. Kesimpulan ujian praktek fisika kami adalah waktu yang dibutuhkan 10 ayunan sangat berpengaruh pada periode ayunan tersebut. Semakin cepat waktu 10 ayunan tersebut, maka semakin kecil pula periodenya. Seperti pada percobaan kelompok kami, yaitu percobaan yang kelima. Waktu yang dibutuhkan adalah 15,80, maka periode yang didapat adalah 1,58, lebih kecil daripada percobaan nomor 1, yaitu waktu yang didapat pada percobaan nomor 1 sebesar 20,3 dan periode yang didapatkan 2,03, lebih besar daripada percobaan yang kelima. Maka, pengaruh massa, panjang tali, dan simpangan ialah semakin besar massa benda, maka akan semakin cepat pula periode ayunan tersebut. Semakin pendek tali, maka semakin besar periode ayunan tersebut. Demikianlah hasil dari ujian praktek fisika kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.